Ya, makanya dulu waktu Esra Soro bilang gitu, wah kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Dia bilang, oh Tuhan itu lebih mencintai kebenaran daripada kedamaian. Oh Tuhanmu biadab dong. Wah beda sama Tuhan saya. Saya bilang begitu kan. Nah, itu Yesus yang lain justru. Yesus yang lain itu orang yang mengajarkan perang ya. Dan itu terjadi, reform itu berdarah-darah. Karena Zwingli itu kan, Zwingli yang reform. Orang kalau tidak reform dibantai sama dia. Kalau dia nggak mengakui Trinitas, dia nggak mengakui apalagi ya, dibilang bidat itu orang-orang Mennonite itu kan tidak mengakui baptisan anak, dibantai sama si Zwingli itu. Lanjut ya, Kuria ke Hemera nih, Kuria ke Hemera, lanjut. Shalom Pastor Paul. Shalom Kuria ke. Iya Pak, dalam ini Pak, pertanyaan saya, di dalam Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini Injil yang mana Pastor Paul yang dimaksudkan Rasul Paulus? Karena keempat Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes belum ditulis pada saat itu. Iya, terima kasih Pastor Paul. Nah itu tadi, kata Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu itu Injil. Kabar baik, terkutuklah dia ketika dia mengajarkan kabar baik yang berbeda dari yang sudah kami beritakan. Nah sebenarnya begitu, jadi bukan proper name. Ya. Terkutuklah dia jika memberitakan kabar baik yang berbeda. Artinya apa? Yang memberitakan bahwa Yesus nggak mati. Karena kabar baik yang diberitakan Paulus adalah Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus manusia. Iya. Roma 10 ayat 9 kan? Percaya kepada Yesus adalah Adonai dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati kan? Jadi Injil yang lain adalah Injil yang percaya Yesus adalah yang sudah bangkit dan mati dan bangkit. Dan nanti di Galatia 5 dijelaskan ya orang-orang yang masih ngajarkan ritual-ritual itu tadi. Karena di zaman itu Galatia 5 ini kan hasil konsili Galatia 5, nanti kalau ikut kelas evangelis itu ya nanti saya ajarkan. Galatia 5 adalah jawaban terusan dari Kejadian Kisah Rasul 15. Nah, banyak orang-orang Yahudi yang masih memaksakan bahwa keselamatan hanya melalui hukum Torah dengan disunat. Sampai sekarang masih ya, beberapa teman saya di Belanda dan di Jerman masih melakukan Torah. Saya bilang, aduh, cuman saya nggak tentang langsung. Saya memahami, saya mencoba memberikan pengertian, nggak apa-apa. Dan kita masih mengajar sama-sama. Wah, sampai kalau udah giliran hari Sabtu tuh ruwet. Tapi ini kebetulan mau ya, rekan saya yang di Belanda, yang penganut Torah ini, mau untungnya. Tanggal 27 ya mau nggak mau karena seluruh timnya dia bisanya hari Sabtu. Kalau dia nggak mau ya dia egois, susah. Timnya kita, saya kan kami kan beraliansi ya kan, organisasi kami beraliansi karena saya dalam aliansi itu kan saya kan di bawahnya dia koordinatornya ya kan, jadi saya kudu nurut. Akhirnya kan kita harus supaya sepakat dong namanya koordinator, tapi kebetulan ya kita semua bisanya Sabtu, akhirnya dibikin Sabtu karena Sabtu kan sabdatnya dia. Wah pokoknya ribet dah kalau dia udah bertamu tempat kami itu, kita mau makan, udah makan sambal, udah coba makan sayur lodeh ya kan, samanya sambal terasi. Oh jangan pakai terasi udah waduh ribet, terasi nggak ada apa, sambal nggak ada terasinya ya garing, nggak ada rasanya lah. Tapi dia nggak boleh. Wah pokoknya ribet kalau ngundang dia makan itu. Ya, nanti kapan-kapan beliau janji mau ini ya, mau khotbah ya. Nanti khotbahnya pakai bahasa Inggris nanti pakai bahasa Belanda nanti biar anak saya yang terjemahin ya. Dia akan khotbah di tempat kita. Orang yang luar biasa sekali ini ya. Militan penginjil jalanan, saudara. Wah itu kalau nginjil tuh, oh itu pernah yang di Den Haag ya, yang dia terjemahin saya pakai bahasa Belanda yang tinggi orangnya ya. Itu ibunya orang Pekalongan tuh. setengah Indonesia, ibunya orang Pekalongan, tapi dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Bapaknya bule, ibunya Pekalongan asli. Masih hidup ibunya, tinggal di sini ya, tinggal di Belanda. Apa namanya? Ya itulah Injil yang lain. Nah,
Kalau di dalam zaman hari ini, Injil yang lainnya Islam itu yang diberitakan sama si Al-Quran itu, Yesusnya tidak mati. Itulah Injil yang lain. Terkutuklah ia. Wah, keras tuh, terkutuklah ia. Ya. Ya, itu jelas banget itu. Nah, Injil yang lain tuh bukan Trinitas. Nah, itu juga salah. Yesus yang lain yang bukan Trinitas, ngawur. Karena bahkan zaman para rasul pun tidak mengajarkan Trinitas tuh. Ya, jadi Yesus yang lain itu yang bukan Trinitas, salah, ngawur itu orang-orang itu. Kan di Korintus juga ada Injil yang lain, Yesus yang lain. Ya kan? Ya. Nah, itu bukan yang bukan Trinitas, bukan. Tetapi Yesus yang tidak mati dan bangkit, Yesus yang tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, yang waktu kecil bikin mujizat. Yesus itu baru boleh bikin mujizat usia 30 tahun, baru boleh. Karena itu susah aturan hukum Torah. Yesusnya harus menggenapi hukum Torah. Nah, itulah Yesus yang lain. Yesus yang lain itu yang lahirnya 25 Desember. Kalau Anda memaksa Yesus lahirnya 25 Desember, Paskahnya hari Minggu, itu Yesus yang lain. Artinya dia tidak mengenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu, semua hari-hari raya itu harus digenapi oleh Yesus. Wah, serem loh. Berarti kita selama ini, ya bukan. Artinya, ya, kita harus ngerti bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi tapi kalau ada orang yang insist, dan kemudian dia tidak mengajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati, tetapi lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian, itu Yesus yang lain loh. Iya, iya. Ya, makanya dulu waktu Esra Soro bilang gitu, wah kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Dia bilang, oh Tuhan itu lebih mencintai kebenaran daripada kedamaian. Oh Tuhanmu biadab dong. Wah beda sama Tuhan saya. Saya bilang begitu kan. Nah, itu Yesus yang lain justru. Yesus yang lain itu orang yang mengajarkan perang ya. Dan itu terjadi, reform itu berdarah-darah. Karena Zwingli itu kan, Zwingli reform. Orang kalau tidak reform dibantai sama dia. Kalau dia nggak mengakui Trinitas, dia nggak mengakui dibilang bidat itu orang-orang Mennonite itu kan tidak mengakui baptisan anak, dibantai sama si Zwingli itu. Kemudian orang-orang ini bikin hoax bahwa si Mennonite isinya 100 atau apa ya, gedek juga di orang-orang bikin fitnah ya. Saya kan orang Mennonite, saya tahu persis ya kan. Saya kan belajar teologinya Mennonite karena S2 saya yang pertama teologinya dari Mennonite. Jadi saya tahu persis sejarahnya. Ini orang bikin fitnah itu ada aja ya. Hoax itu ya. Nah, itu kadang-kadang bukan berarti Simon Mennonite yang paling benar, bukan begitu juga. Simon Mennonite banyak kelemahan juga. Ya, tetapi artinya jangan sampai kita karena perbedaan dogma ya yang tidak hakiki sama sekali, yang bahkan Alkitab saja tidak membicarakannya, kemudian kita jadi ribut hanya gara-gara kita kebingungan tafsir. Nah, itulah Yesus yang lain yang diajarkan. Hati-hati karena Yesus yang kita ajarkan itu, ya, bahkan di dalam perbedaan pun bisa tetap ada cinta, ada kasih di situ. Iya. Yang lucunya orang-orang ini ya, saya masih mikir, kalau sama saudara seiman, saudara yang sama percaya Yesus saja nggak bisa berdamai, bagaimana bisa mau berdamai sama orang Islam ya? Nah itu, bagaimana bisa berdamai dengan orang Islam kalau sama saudara seiman aja nggak bisa berdamai? Tapi itulah, malah saya sampai sebelum kamu pindah jadi Islam saja, sampai gitu sama Muri Wali ya. Terus saya bilang, kamu belum tahu kalau saya jadi Islam bahayanya buat kalian apa? Untung Tuhan nggak boleh saya jadi Islam. Oh bahaya sekali saya. Ya, saya lagi jadi minoritas saja sudah menggemparkan 139 negara, apalagi kalau saya jadi mayoritas. Ya kan? Oh bukan masalah sombong-sombongan, bukan, tapi hati-hati dengan kita ucapkan. Nah itu kalau kita saja nggak bisa bersatu dengan yang berbeda tafsir, apalagi sama yang berbeda. Tapi dia lebih senang tumbuh sama orang Islam ya, orang-orang ini ya, heran ya. Kayak Gilbert lebih senang rangkulan sama Habib Rizik daripada sama saya duduk bareng ngobrol. Masalahmu di mana tuh sama saya, kan begitu kan? Kenapa dia nyerang saya? Sama si ketua PGI lebih senang sama orang Islam daripada sama saya. Nah itu kemunafikan. Ya, Muri Wali lebih senang sama orang Islam, si Esra Soru, itu buat saya kemunafikan. Kalau saya dengan siapa saja nggak masalah, selama dia jangan mu'alaf. Kalau dia mu'alaf, kita duduk, ya, dan dia berusaha meyakinkan saya duduknya sebagai lawan. Kenapa kalau mu'alaf? Karena dia sudah mengkhianati. Dan Alkitab kata, ya, kita
harus hati-hati dengan orang ini. Ya. Mu'alaf pun kita juga harus hati-hati. Ada mu'alaf yang karena kebingungan teologis, ada mu'alaf yang karena cari duit. Kalau mu'alaf yang cari duit, kita sadarkan, yang kebingungan, semua mu'alaf kita sadarkan. Tetapi, begitu dia tidak mau disadarkan dan dia melakukan pertentangan, kita kebaskan debu di kaki kita, dan jangan beri salam lagi. Itulah sebabnya, ya kita lihat kayak di Prayitno, saya masih melakukan dengan hormat karena sebagai sesama orang yang lahir di Indonesia, bukan sebagai orang yang beriman. Saya melakukan dia dengan hormat karena beliau, ya si Edi Prayitno ini masih mau menghormati. Tetapi begitu sudah kayak kelas Hani Christian, memberi salam pun tidak boleh. Memberi salam pun tidak mau, tidak bisa. Gitu ya. Harus tahu bedanya. Kalau udah kayak si siapa itu, ya Waloni memberi salam pun jangan. Karena sudah melakukan hujat yang luar biasa. Harus beda. Nah, kalau di Prayitno itu orang bingung. Makanya, ya itu berapa kali ya, dia sudah, ini orang bingung ini. Sebenarnya cuma tinggal ada yang menuai. Waktu itu terakhir dia putus asa ya, waktu ketemu saya itu ya. Waktu di Surabaya itu. Nah, cuma ya itu tadi ya, uang itu memang bicara lebih keras ya. Tadi ya itu tadi. Gitu ya Pak Kuryaki. Jadi Oke, terima kasih tanggapan saya Pastor seperti Paul. itu. Terakhir, ini terakhir.